Selamat pagi adik-adik. Nah, bersyukur sekali adik-adik pada hari ini kita bisa bersama-sama lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Untuk itu, yuk sama-sama kita mau ambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, di awal ibadah ini kita mau sama-sama mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Untuk itu yuk kita sama-sama angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, yuk sama-sama kita mau berdoa dan kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan kiranya Kau berkati kami agar kami dapat serius dalam beribadah ini Tuhan. Dan kami juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk waktu ibadah kami pada minggu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mengucapkan selamat pagi ke Tuhan. Dan kita sudah berdoa. Nah sekarang kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil di Yesaya pasal 30 ayat 18. Nah kakak ajak adik-adik sama-sama peraga ya. Yuk untuk itu sama-sama kita semua bangkit berdiri. Ikuti kakak-kakak di depan peraganya ya. Oke yuk. 1, 2, 3. Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oke, gimana adik-adik? Gampang kan ayat hafalannya? Nah, agar kita bisa lebih hafal lagi, kakak mengajak adik-adik untuk menghafalkan satu kali lagi. Yuk kita sama-sama hafalkan lagi. 1, 2, 3. Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik semua dapat menghafalkannya dengan baik ya. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk mengangkat pujian Roh Kudus yang manis. Dengan hati yang sungguh kita angkat pujian ini adik-adik.
hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke, sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Itu adik-adik semuanya, kakak harap bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar kita semua dapat mengerti isi dalam firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Oke? Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Nah, kakak harap kalian baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke, kakak akan pimpin kita dalam doa, lipat tangan dan tutup matanya. Kakak yang akan pimpin, adik-adik ikut di rumah ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat pada hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Nah sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Engkau yang berkati firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum masuk ke firman Tuhan, kakak ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Di sini, adik-adik, ada gak yang pernah naik ke gunung atau mendaki gunung? Nah, kakak percaya pasti kalian, di antara kalian ada yang pernah dan ada yang belum pernah. Nah, kalian tahu gak? Dulu, pada zaman dahulu, gunung digunakan sebagai tempat untuk menyembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Jadi, jika mereka ingin mengorbankan korban persembahan, mereka harus mendaki gunung terlebih dahulu. Nah, dan apa sajakah yang dikorbankan kepada Tuhan? Ada domba, keledai atau yang lain sebagainya. Nah, tapi kalian tahu nggak? Di dalam Alkitab ada cerita ada orang yang ingin menyembahkan korban persembahan berupa anaknya sendiri, bukan dengan binatang atau apapun. Nah, gimana itu? Biasakan dengan binatang, dengan domba atau dengan yang lainnya. Tapi ini
dia akan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Nah, gimana ceritanya? Yuk kakak ajak adik-adik untuk mendengarkan cerita hari ini. Semuanya boleh diam dan dengarkan dengan baik, oke? Ini cerita firman Tuhannya. Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan Abraham berumur 100 tahun. Ketika Sarah, istri Abraham, berusia 90 tahun, ia mengandung dan mempunyai anak. Kemudian, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar. Lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya, "Di mana anak domba yang akan dibakar?" Abraham pun menjawab, "Allah yang menyediakan." Kemudian Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak pun diam. Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk mengorbankan anaknya. Tiba-tiba Tuhan pun berseru, "Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu." Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham menaati Tuhan atau tidak. Abraham pun sangat senang karena Ishak selamat. Lalu Abraham pun melepaskan tali itu dari badan Ishak. Akhirnya Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Gimana menurut adik-adik firman Tuhan hari ini? Nah, seperti yang kalian tahu, Tuhan itu Maha Pengasih ya. Tuhan itu pasti akan menepati janjinya kepada Abraham. Tuhan memberikan anak kepadanya. Tapi pada akhirnya Tuhan ingin meminta anak Abraham untuk dipersembahkan kepadanya. Gimana itu? Nah, ternyata Tuhan hanya menguji Abraham. Apakah dia setia kepada Tuhan atau tidak? Nah, ternyata Abraham sangat setia kepada Tuhan. Bahkan anak satu-satunya rela dikorbankan untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, seperti Tuhan, Bapa di surga memberikan anaknya satu-satunya kepada kita agar kita diselamatkan, yaitu dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalian tahu, manusia telah berbuat dosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka dari itu, Bapa di surga memberikan anaknya, anak yang tunggal kepada kita yang berdosa, agar bisa diselamatkan melalui Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Dan tentu saja kita juga harus setia kepada Tuhan. Kita harus menyembah Dia, kita harus mengakui Dia bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita. Tuhan yang mengasihi kita, yang bahkan rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Hanya untuk siapa? Hanya untuk adik-adik ya, untuk kakak. Nah, sampai dulu ya, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Kak harap kalian boleh menerapkannya firman Tuhan pada hari ini, karena kita harus mengasihi Tuhan dengan setia tanpa ada batasnya seperti Tuhan mengasihi kita. Oke? Nah, firman Tuhan hari ini sudah berakhir. Nah, kakak akan mengajak kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa Kami di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkannya Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi seperti Abraham yang setia kepadamu, yang bahkan rela mengorbankan anaknya satu-satunya dan berikan kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan berkati kami, setiap kami boleh semakin setia mendengar firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah adik-adik.
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Enrico. Nah, kita akan meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan. Untuk itu yuk kita sama-sama mau angkat pujian, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oke adik-adik, nggak kerasa ya ibadah kita sudah di akhir. Nah, untuk itu kita sama-sama mau mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu yuk kita sama-sama mau berterima kasih kepada Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Nah, untuk itu yuk sama-sama kita angkat pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima adik, yuk kita sama-sama mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan terima kasih untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Kami serahkan dan sebentar lagi Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami berdoa kiranya Kau menyertai aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.